Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di materi Pancasila. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pengertian secara historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara, ya, the founding fathers, untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Kapan dia muncul? Pada saat mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI itu Dokuritsu Hyunbi Shiokai. Ya. Tapi ini masih berdasarkan inisiatif dari Jepang, ya, untuk membuat BPUPKI ini. Pada tanggal 29 April 45. Seperti tadi saya bilang bahwa ini merupakan inisiatif Jepang sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia. Kemudian pergumulan pemikiran, ya, perumusan dasar negara bermula permintaan PR Rajitman Yudhjoningrat sebagai ketua, ya, bahwa kita harus mempunyai mengupakan dasar-dasar suatu negara Indonesia. Pada pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dalam menggunakan bahasa Belanda Philosophisch Grondslag bagi Indonesia merdeka. Philosophisch Grondslag itulah fundamen filsafat pemikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atas didirikan bukan gedung, tetapi bagaimana mendirikan prinsip Indonesia yang merdeka dan berdaulat adil, ya. Soekarno juga menyebut dasar negara istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Soekarno, harus dapat meletakkan negara di atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen. Jadi negara itu menjadi suatu elemen yang menyatukan semua unsur di dalam satu negara. Dalam bangsa itu tetapi juga mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakan rakyat bangsa negara ini. Soekarno menegaskan dan berkata, saya beri uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa Republik Indonesia kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan juga bisa menjadi Letzer dinamisnya. Letzer adalah istilah bahasa Jerman yang berarti bintang pimpinan. Lebih lanjut, Soekarno mengatakan kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan kalau kita mencari suatu Letzer dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya jiwa masyarakat kita sendiri. Artinya kita harus melihat ciri masyarakat kita itu seperti apa. Kita terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, ya. Ada lebih dari ratusan ataupun ribuan suku yang ada di Indonesia. Elemen-elemen inilah yang mestinya kita lihat secara mendalam untuk menjadikannya suatu dasar yang statis, ya, juga bisa menjadi suatu yang dinamis, fleksibel. Kemudian hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, maka kita akan melihatnya secara hierarki berdasarkan piramid. Piramidal menunjukkan Pancasila suatu cita-cita. Jadi Pancasila itu cita-cita hukum yang berada pada puncak segitiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan suatu yang menjiwai seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga setiap hal yang berasal dari ciri bangsa Indonesia itu bisa dikaitkan dengan jiwa Pancasila. Dengan kata lain, gambar piramida tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum. Sehingga rakyat, batang tubuh, pembukaan, konstitusi, semua merupakan cita hukum dari Pancasila. Baik,
Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya harap Anda bisa lebih menggali lagi pemahaman terkait dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, baik berdasarkan landasan historisnya, ya, filosofis, ya, dan sosial. Cukup untuk minggu ini, ya. Tugasnya bisa diselesaikan, tugas-tugas kemarin bisa diselesaikan, karena minggu depan kita sudah melakukan yang namanya UTS, ujian tengah semester. Materi-materi tetap bisa dibuka di Google Classroom, silakan Anda pelajari, ya. Sebelum ujian tengah semester, ya. Prosedur ujiannya nanti akan ditindaklanjuti untuk minggu depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.